Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada tentunya melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan karena kita percaya manusia hidup bukan dari roti saja, bukan hanya dari makanan jasmani saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun. Kami sungguh melihat keberkatan Tuhan. Hari ini kami kembali membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui adalah siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Bukan siapa kita di hadapan orang lain yang menilai kita. Hati-hati saudara. Bahkan terkadang kita sendiri juga suka menilai diri kita sesuai dengan apa yang orang taruh, orang sematkan dalam diri kita. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa saudara dan saya, kita adalah seperti apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kalau Tuhan bilang kau berharga, maka engkau berharga sekalipun orang tidak menghargaimu. Kalau orang-orang di sekelilingmu bilang engkau jelek, engkau tidak punya apa-apa, engkau tidak ada nilainya. Tapi kalau Tuhan bilang engkau berharga, engkau biji mataku, engkau mulia, engkau terukir di telapak tanganmu, maka itu yang benar, yang adalah perkataan firman. Nah, itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan, kita mesti tahu terlebih dahulu sehingga pulihlah gambar diri kita tentang siapa diri kita. Jadi ketahuilah ya, setiap hari kita mesti tahu, bangun image kita, bangun rupa gambar diri kita bukan sesuai dengan apa yang manusia sematkan kepada kita, manusia taruh di hadapan kita, tapi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Suatu kali sudah dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel ada dalam tekanan orang-orang Midian. Lalu selama 7 tahun mereka bersembunyi, saudara. Mereka bersembunyi, mereka mengirik anggur tapi dalam persembunyian. Sehingga akhirnya mereka merasa tersiksa, mereka merasa kayak aduh kok susah banget hidup. Mereka berseru sama Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan utus satu orang yang adalah salah seorang, ya orang muda, salah seorang dari orang-orang Israel di situ sudah dikasih dalam, yang bernama siapa? Yes, Gideon. Ya, kita lihat kisah ini saudara, ini sangat membangun sekali. Kita mesti tahu seperti apa pandangan Gideon tentang dirinya dan seperti apa pandangan Gideon yang Tuhan lihat ke depannya gitu ya. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 dan ayat 12. Perhatikan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi mereka ini semua sembunyi, termasuk dalamnya adalah Yoas, papa dari Gideon. Termasuk dalamnya Gideon pun sedang bersembunyi. Jadi mereka tuh hidup dalam ketakutan. Karena setiap kali masa panen, masa penuaian, mereka datang tuh. Orang-orang Midian, orang-orang dari timur datang semua saudara untuk orang Amalek, semua datang menjarahi hasil buminya. Karena apa? Karena dosa yang mereka perbuat. Karena dosa umat Tuhan yang perbuat. Akhirnya Tuhan mengirimkan orang-orang ini saudara. Akhirnya ketika mereka bertobat, Tuhan datang kepada Gideon. Apa sih yang dikatakan Tuhan kepada Gideon? Saudara lihat dalam ayat 12. Ini posisinya nih Gideon juga lagi jadi korban. Salah satu orang yang juga takut menghadapi orang-orang Midian ini. Sehingga mereka ikut bersembunyi, termasuk Gideon di dalamnya. Tiba-tiba ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya, apa saudara? Pahlawan yang gagah berani. Wah, berbeda sekali pada kenyataan yang Gideon lihat. Waduh, pahlawan dari mana ini aja gua sembunyi? Gagah berani dari mana? Ini aja gua takut. Kan gitu saudara. Jadi Gideon menyematkan tentang siapa dirinya adalah seorang yang tidak berani, seorang yang tidak memiliki apa-apa.
Gitu loh saudara. Makanya ketika Tuhan utus Gideon, Tuhan bilang begini, Tuhan, engkau nggak tahu siapa saya? Ya, suku saya yang paling kecil. Dan saya pun masih muda, saya nggak bisa apa-apa. Tapi berbeda ketika Tuhan bilang siapa Gideon di hadapan Tuhan. Tuhan bilang engkau pahlawan, engkau gagah berani, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Itulah yang Tuhan lihat terhadap pribadi Gideon ini. Tetapi Gideon nggak melihat itu gitu loh saudara. Ini yang saya mau bilang hari ini. Bahwa yang Tuhan lihat dalam hidupmu, engkau berharga loh. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Engkau berbeda. Engkau sudah diselamatkan, engkau mulia. Engkau sudah dibenarkan dan engkau hidup berkenan kepada Allah. Itu yang Tuhan lihat dalam hidup saudara dan saya. Namun seringkali karena kita mulai membandingkan diri, karena kita lihat situasi, kita mulai membandingkan diri dengan orang-orang yang di atas kita, yang lebih daripada kita. Lalu kita mulai menjudge diri kita mulai menilai diri kita. Saya mah apa? Saya nggak bisa apa-apa. Saya mah kayaknya nggak layak. Saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak seperti dia, saya nggak... Saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, yang Tuhan lihat dalam hidupmu berbeda dengan apa yang kau lihat tentang dirimu sendiri. Bahkan apa yang orang lihat tentang dirimu. Ya, yang Tuhan lihat engkau luar biasa. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya di hadapan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya di hadapan Tuhan, saya dahsyat. Sama-sama bilang sama saya di hadapan Tuhan, saya luar biasa. Sama-sama bilang sama saya di hadapan Tuhan, saya berharga. Amin. Engkau harus tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Engkau harus tahu siapa dirimu dari apa yang Tuhan katakan tentang dirimu, bukan apa yang dunia katakan tentang dirimu. Saya berdoa sehingga hari ini ada banyak dari kita yang mendengarkan firman Tuhan ini pulih. Engkau berharga, ketahuilah engkau berharga bukan karena apa yang kau miliki. Engkau berharga karena engkau dikasihi Tuhan. Engkau berharga karena engkau sudah diselamatkan. Engkau berharga dan mulia karena engkau diciptakan dahsyat dan luar biasa. Ya, hargai dirimu saudaraku. Seperti apa Tuhan melihat dirimu, bukan seperti dunia melihat dirimu. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kami mengucap syukur. Karena Tuhan yang selamatkan kami, Tuhan layakkan kami. Tuhan menganugerahkan kepada kami segala yang baik yang berasal daripada-Mu. Hari ini, kami tahu siapa diri kami dari apa yang Tuhan katakan tentang kami. Kami diciptakan berharga, kami diciptakan luar biasa. Kami diciptakan sungguh teramat baik. Itu sebabnya biarlah hari ini ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, setiap apapun yang disematkan dunia tentang siapa kami hari ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Karena segala yang baik yang berasal daripada Tuhan, itulah yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami menjadi milik kepunyaan Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Jika Tuhan dapati ada yang gambar dirinya belum pulih, ada yang masih minder, ada yang masih ragu, takut menghadapi siapapun dan belum menerima keberadaan dirinya. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah hidupnya, Tuhan jamah hidup mereka. Sehingga mereka mengalami pemulihan, mereka mengambil bagian dalam mengerti bahwa tentang siapa dirinya di pemandangan mata Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Sehingga kami yang sakit Tuhan lawat pulihkan dalam nama Yesus, bilur-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih buat benih firman-Mu Allah. Berkat-Mu ada atas kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.